Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Perkenalkan, namaku Vidya dan sesuai judulnya aku mau ngasih tahu plus minus tinggal di asrama mahasiswa ITS based on my experience 2 tahun aku tinggal di asrama ITS. Plusnya dulu. Yang pertama, letaknya itu di wilayah ITS jelasnya. Kalau dibilang dekat sama kampus, relatif banget. Kalau dari asrama ke jurusanku tuh lumayan jauh. Pokoknya aku di belakang di FCK, sedangkan asrama ITS itu agak-agak depan gitu kan. Perjalanannya sekitar 3-5 menit itu kalau ngebut, kalau lagi telat ya. Kalau santai sih 7-8 menit lah. Dan menurut aku plusnya lagi, selain dia di wilayah ITS, dia itu nggak terdampak banjir kalau hujan. Di luar ITS itu bener-bener banjir, daerah Keputih, Mulyasari. Bahkan kosnya temenku, kontrakannya yang di Mulyasari itu pernah sampai banjir selutut kayak gitu. Sedangkan di asrama nggak kena banjir. Yang kedua itu di asrama ITS ada fasilitas namanya wifi. Ada wifi tapi ya agak lemot sih. Dan letaknya ini paling banter di aula bersama, yang aula besar itu yang deket kantin. Di situ itu ada wifi. Terus kalau wifi di gedung lebih banter kalau kamar kalian deketnya aula bersama di gedung itu. Paham gak sih? Kalau misalnya gedungku single, ada aula bersamanya. Di situ wifi-nya kalau kamar kalian deket-deket situ tuh bakal banter. Misalnya kamar kalian jauh di ujung, ya wassalam. Bisa-bisa nggak dapet wifi. Kalian harus sering-sering main ke aula bersamanya. Yang ketiga, fasilitasnya itu lengkap di asrama. Apa aku bilang gitu? Kalian datang itu tinggal masuk, gak usah beli kasur apa-apa. Kalian tinggal menata barang kalian. Udah ada kasur, udah ada meja belajar, udah ada lemari baju dan meja belajar. Kalau di tempatnya yang single block, dia tuh gede banget, banyak rak-raknya, jadi cukup untuk menyimpan barang-barang. Sedangkan kalau di double gedung yang double itu kayak gedung C, dulu aku pernah di gedung C, soalnya dia mejanya kayak meja kayu biasa, ada lokernya 2 dan nggak bisa cukup menyimpan banyak barang, tapi space-nya kan gede jadi nggak masalah. Kalau di yang single itu banyak karakternya, jadi itu kayak barang-barang taruh situ semua, biasanya tata-tata di situ. Apalagi ya, kalau misalnya kalian tinggal yang di single, nggak usah bawa bak untuk mandi, soalnya situ pastinya udah ada bak airnya. Cuman kalau kalian di double itu bisa aja ada bak, bisa aja enggak, bisa aja ada peninggalan dari sebelumnya, bisa aja enggak, cek aja, bisa kalian cek sendiri kamar kalian nanti. Oke, yang keempat, plusnya dari asrama ITS itu ada kantinnya. Ada kantin yang harganya lumayan murah, 10.000 per porsi. Itu macem-macem, lauknya bisa milih sendiri. Misalnya 1 lauk 1 sayur, jadi kayak 10.000 itu nasinya ngambilnya sepuasnya. Lauk 1, sayur 1, kayak milih lauk sayur gitu. Dan yang kelima plus dari asrama mahasiswa ITS itu ada yang namanya minimarket. Minimarketnya namanya 10-11 kalau nggak salah ya, 10-11. Di situ tuh jual ya sedikit sih, banyak cemilan-cemilan tapi banyak minuman-minuman dingin. Ada juga ice cream, favorit sih. Juga ada kayak perlengkapan ATK, tapi ya nggak lengkap, cuman ada juga perlengkapan mandi tapi juga nggak lengkap ya. Cek aja situ, banyak bahan-bahan makanan juga di situ. Letaknya ada di aula bersama. Oke, yang keenam,
untuk keamanan kalian gak perlu takut misalnya kalian ada motor takut hilang, soalnya di gerbang asrama itu udah ada CCTV-nya, gerbang yang ke lapangan futsal maupun gerbang yang dijaga Pak Satpam seperti itu. Dan satpam dan petugas penjagaan gerbangnya tuh banyak banget. Yang ketujuh, plusnya dari tinggal di asrama mahasiswa ITS itu apa? Yaitu ada tempat parkir motor dan mobil, jadi nggak ada biaya tambahan sih setauku untuk parkir mobil ya. Yang 8 yaitu kalian nggak perlu lagi bayar listrik wifi ataupun bayar air, kecuali kalian nambah TV, kulkas, AC, itu baru ada biaya tambahan. 9, ini yang paling berkesan di asrama. Kenapa gitu? Di asrama itu ada yang namanya WP asrama. Situ tuh bisa mendapatkan temen dari berbagai jurusan. Jadi sebelum ada Grigi, itu aku udah punya temennya itu ya dari WP asrama itu. Keren nggak asrama? Simpel. 10. Yang ke-10 itu petugasnya ramah banget. Kok di gedungku ya itu ramah, suka menyapa, dan aku suka menyapa juga sih. Jadi kalian jangan kaku-kaku, coba usahain berteman sama penjaga. Yang ke-11 itu asrama punya jasa namanya laundry dan antar jemput galon. Jadi kayak kalian mau beli air galon itu tinggal taruh di depan kamar, itu aja. Dan kalau laundrynya itu ada di gedung H, lantai bawah, coba cari. Itu kok yang di deketnya, pokoknya ada jemuran banyak, di situ letak laundrynya. Oke, paham? Oke, beralih ke minusnya tinggal di ITS. Jadi tinggal di asrama ITS sekarang itu nggak bisa dibilang murah lagi. Harganya juga nggak terlalu mahal sih, tapi 400.000 buat per bulan, dan sekamar berdua itu lumayan ya, biasa aja sih, nggak terlalu murah-murah banget. Kok dulu kan cuma 275 per bulan, sekarang naik jadi 400.000. Dan naiknya ini di tengah pandemi, jadi kayak. Kedua yaitu parkirannya nggak ada kanopinya, maksudnya nggak ada penutupnya. Ada cuman beberapa, cuman yang di parkir pusat itu pun cuman ada mungkin 6 kanopi apa berapa gitu, lupa. Iya sih, ya sekitar segituan. Yang jelas kalau mau parkir yang di depannya gedung I, tapi itu parkiran pusat, dia tuh nggak ada kanopinya, panas juga. Yang di gedung J juga nggak ada kanopinya, yang di gedung EG juga nggak ada. Yang ketiga, makan di kantin asrama itu nggak banget. Kenapa? Soalnya dijagain kucing, ada kucing banyak. Aku pernah pengalaman makan, aku tinggal ngambil beli minum, udah hilang ayam aku. Bete nggak? Bete. Aku bete. Dah. Dan nggak nyaman, belajar di aula juga nggak nyaman ya, gara-gara banyak kucing berkeliaran. Jadi aku was-was, ini buat aku ya, soalnya aku bukan penyuka kucing. Kalau kalian penyuka kucing mungkin aman-aman aja tinggal di aula bersamanya. Yang keempat ini buat kalian yang suka Gojek, GrabFood, apa GoFood, itu GrabFood dan Gojek, GoFood kalian nggak boleh masuk. Jadi kalian harus ngambil di pos satpam atau janjian yang dekat lapangan futsal. Oke. Dan kalau kalian naik Gojek kalian nggak bisa nganter kalian sampai dalam. Dan kalau kalian mau pesen Gojeknya nggak bisa nyebut kalian di dalam. Jadi kalian harus menunggu di luar asrama, yaitu di pos satpam ataupun di depan gerbang satunya. Yang kelima yaitu fasilitasnya yang kurang menurut aku, nggak ada dapur bersama dan nggak ada kulkas. Jadi untuk tipe penghematan mahasiswa sih kurang. Tapi sebenarnya jadi mahasiswa nggak sempat masak kok, aku nggak sempat soalnya. Oke, itu dari aku. Kalau kalian sempat sih nggak apa-apa, tapi aku juga pingin ada dapur sebenarnya. Yang keenam, kalau kalian keluar malam atau pulang terlalu malam, bisa-bisa gerbangnya udah ditutup. Ini buat kalian ya yang pakai mobil atau pakai motor.
kalian harus jalan ambil kuncinya dulu. Terus nanti habis buka gerbang tutup lagi, dikembalikan lagi ke yang kalian pinjam kuncinya. Yang ketujuh minusnya yaitu parkirnya terpusat. Jujur kalau gedungku itu lumayan deket tapi nggak deket-deket banget, jadi harus jalan sekitar menghabiskan waktu 3 menit lah dari parkiran pusat ke gedungku sendiri. 5 menit lah, jauh, lumayan jauh sih dari parkiran pusat ke gedung A, itu lumayan jauh jalan. Apalagi kalau kalian bawa belanjaan banyak atau bawa laundryan banyak, sedikit menyiksa, apalagi siang-siang. Surabaya panas bro. Yang ke-8 itu susahnya, nggak enak ya kalau di gedungku. Mungkin ada gedung lain. Kalau di gedungku sendiri, kalau mau jemur baju tuh agak susah. Nyuci baju itu agak susah. Susahnya gimana? Yaitu baunya. Kenapa ngomongin bau? Waktu aku jemur itu nggak masalah, tapi penjaga gedung aku tuh suka banget, rajin banget yang namanya bakar-bakar. Jadi baju aku bau bakar-bakar, bau sangit, tau gak sih bau sangit? Ya semacam itu. Bayangin, makanya aku beralih cuci sendiri ke laundry. Gak tau, pede banget kalau udah bau gitu. Udah nyuci capek-capek, ininya bau. Oke teman-teman, itu plus minusnya tinggal di asrama. Versi aku, kamu gimana? Ataupun kamu maba, mungkin bisa punya bayangan gimana asrama. Selamat menikmati. Mohon maaf. Dadah.